Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi ya, wabarakatuh. selamat berjumpa kembali di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian, di mana di channel ini kita akan selalu membahas topik-topik dan isu terkini pertanian Indonesia. Harapannya seluruh para petani di Indonesia ini akan memberikan inspirasi dan juga wawasan dan juga sharing pengalaman. Nah, telah hadir bersama kita Bapak Dr. Agus Susanto. Selamat siang, Pak. Siang, Mas. Ya. Sesuai dengan hot issue yang akhir-akhir ini sering terdengar, kita akan membicarakan tentang tanaman porang, Pak. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu pemerintah, terutama melalui Kementerian Pertanian dan juga Bapak Presiden sendiri, telah memberikan instruksi bahwa dua komoditas, yaitu porang dan sarang burung walet, merupakan dua komoditas yang akan dikembangkan karena memiliki potensinya yang cukup bernilai tinggi. Nah, saat ini telah hadir Bapak Agus Susanto yang beberapa videonya di YouTube, jika para pemirsa sering mengikuti, nah itu selalu membahas tentang porang. Nah, sekarang kita akan coba ulik bagaimana sih potensi dari porang itu sendiri, terus kemudian harganya bagaimana, penjualannya bagaimana, dan juga yang masih menjadi sedikit ketakutan bagi para petani yang akan memulai porang itu adalah apakah ini nanti akan berkelanjutan gitu ataukah hanya Saat musiman saja, sesaat saja. Nah itu monggo Pak Agus Susanto untuk mempersingkat waktu. terima kasih Mas Jika. Jadi memang beberapa waktu yang lalu pada hari Selasa 4 Mei 2021 itu disampaikan pemerintah mendorong dua komoditas ini, yaitu sarang burung walet dan porang, supaya digiatkan lagi. Bahkan kalau menurut saya itu supaya mengejar komoditas-komoditas yang lain, Mas Dika. Karena untuk kelapa sawit kan kita sudah lumayan nomor 1, ya kan. Meskipun banyak kendalanya, serimpung sana, serimpung sini, tapi tetap lumayan nomor 1. Oleh karena itu sebagai upaya yang lain, sebagai produk handal dari Indonesia, karena dua produk ini mempunyai beberapa kelebihan yang mempunyai competitiveness-nya itu lumayan tinggi. Karena kalau sarang burung walet dari Indonesia itu bagus kan gitu. Iya, Pak. Orang dari Indonesia juga bagus. Maaf. Jadi kenapa ini dikembangkan? Memang selama ini menunjukkan nilai prestasi yang bagus, hanya belum masif gitu. Belum masif juga ditekankan lagi. Tentunya diharapkan mampu menghasilkan devisa negara yang cukup bagus. Dan tentunya ini juga banyak berkaitan juga langsung tidak langsung dengan kelapa sawit juga, Mas. Sarang walet kalau dulu kan di tepi-tepi sungai, sekarang sudah mulai masuk di kelapa sawit. Karena Betul. ada hubungannya juga ternyata. Orang juga demikian. Ya, orang memang kalau untuk di Jawa dikembangkan sudah di areal kehutanan, perhutani dan sebagainya, dan masyarakat di Jawa Timur itu sudah biasa. Kemudian di NTT, kemudian di Sulawesi Selatan itu juga sudah biasa. Tetapi dalam pengembangan ketahanan pangan yang lebih luas itu kalau kita tumpang sarikan dengan kelapa sawit menjadi sesuatu yang luas. Dengan luasan mungkin tidak semua ya, 16,38 juta hektar. Itu untuk yang tanah-tanah yang bagusnya saja mungkin 30% sudah luar biasa. Nah, ini potensi pengembangan porang. Sebelum itu Mas Dika perlu dijelaskan di awal, apa sih porang itu dulu? Ini masyarakat belum tahu porang ya kan. Tanaman apa sih porang itu? Gitu. Tanaman apa sih porang itu? Nah, kita mau mengembangkan kok belum tahu itu tanaman porang itu sendiri. Ya, jadi tanaman porang ini merupakan umbi-umbian dari namanya seperti bunga bangkai. Dia grupnya Amarpopalus, nah, gitu Mas. Amarpopalus muelleri nama apanya.
Jadi orang menyebutnya juga iles-iles porang. Nah, meskipun ini ada yang membedakan. Kalau iles-iles adalah porang putih, kalau porang itu sendiri merupakan kuning, warnanya lebih kuning. Dan ini merupakan makanan apa ya, alternatif dari dulu yang sudah lama sebenarnya, Mas. Karena zaman dulu, zaman Jepang dulu juga suruh nanam juga, karena dari sana udah nyebutnya kocak gitu. Jadi kenapa? Kurang pangan, waktu itu tanaman di hutan-hutan itu muncul. Jadi ada 4 jenis ini, Mas, yang keluarga dekatnya. Ada suwek, ada walor, ada iles-iles, dan ada porang. Nah, dari ketiganya ini yang membedakan mahal tidaknya adalah dari kandungan glukomanannya. Nah, glukomanan itu fungsinya untuk industri sangat banyak, untuk kosmetik, bikin kapsul, kemudian makanan juga gitu, dan lain-lain fungsinya banyak dan harganya mahal. Nah, inilah makanya porang ini yang kandungannya sekitar bisa sampai 50-60% ini yang paling mahal. Nah, kalau mau dimakan langsung ya yang suwek ini meskipun harus diuleni gitu, karena mengandung namanya asam oksalat yang kalau dimakan kan gatel itu. Jadi itulah kenapa ini dikembangkan ya karena selama ini memang sudah ada dan harganya mahal, Mas. Harganya mahal. Glukomanannya itu tadi. Yang lebih hebat lagi, kenapa porang ini tanaman yang range-nya itu lebar, Mas. Nah, lebar. Di segala cuaca, segala apa kira-kira gitu, Mas. Segala apa. Kenapa? Sekarang dari pH-nya saja, Mas. Iya, Pak. Bukan dari pH, dari ketinggian MDPL-nya, meter di atas permukaan lautnya. Yang pernah saya datangi, Mas, itu dari 3 meter di atas permukaan laut atau 5 di Pangkalan Susu di Sumatera Utara, dari sampai Kabanjahe yang tinggi itu, Mas, sekitar 1000 mampu hidup, Mas. Mampu hidup ya. Nah, itu dari segi MDPL. Iya. Kemudian dari segi tahan naungannya, ini termasuk tahan naungan, Mas. Makanya saya senang ini kan, karena tahan naungan sampai 40-60% masih oke, Mas, nggak apa-apa. Iya, Pak. Sehingga dulu saya itu kan mau mengembangkan suwek, Mas. Nah, tapi ternyata harganya lebih mahal porang gitu. Kalau suwek kan dimakan sendiri. Oh, itu saya berpikir di bawah pohon sawit, karet, sengon dan sebagainya. Itu saya pikirkan mau ditanam apa sih kita manfaatkan kan gitu, Mas. Iya, Pak, betul itu. Iya, tanamannya ya ketemulah porang ini. Ya cocok pemerintah mengembangkan ini udah pas gitu kalau menurut saya. Jadi prinsipnya adalah, Mas, memanfaatkan ruang kosong yang ada. Iya, Pak. Jadi kalau serugi-ruginya kan memanfaatkan ruang kosong kan ya kalau harganya turun itu kalau menurut saya ya wajar, kalau itu tergantung pada supply and demand-nya. Tergantung permintaan dan penyediaannya. Nah, selama ini permintaan di pasaran bagaimana, Pak? Permintaannya masih sangat tinggi kalau orang yang ngomong-ngomong di ini, Mas, di dunia perporangan ini. Wah, ini kan karena terkenal dulu karena Pak Paidi Porang itu yang ada di Madiun, Mas. Yang dulu masuk acara hitam putih itu kan. Jadi dari pemulung menjadi miliarder dan sekarang itulah sampai sekarang memperkerjakan banyak orang, Mas. Begitu. Terkenal pabriknya yang ada di Madiun sana. Dan itu ekspor, Mas, ekspor. Nah, itu memang mau digenjot oleh Bapak Menteri Perindustrian ini tadi. Di mana-mana. Sekarang kita ada pengepul dan pabrik itu sekitar ada 30-an, Mas. Nah, kan gitu. Memang paling banyak di Jawa Timur kan gitu. Jawa Timur gitu. Di Bali ada, Jawa Tengah ada juga itu. Lampung, Sulawesi Selatan ada, Mas. Nah, kemudian NTT juga ada di NTT. Jadi sekarang tinggal pengembangannya itu tadi. Ya kan, Mas, pengembangannya. Tadi kelebihannya itu tadi di naungan oke, enggak naungan juga oke, ketinggian juga oke. Memang harus diolah tanahnya, kemudian harus subur, ada bahan organiknya kan gitu, Mas. Pemupukan enggak ada masalah. Kemudian minim perawatan, Mas, minim perawatan. Iya, Pak. Kenapa? Kalau ditanam di hutan itu enggak usah ditengok-tengok, Mas, iya kan? Tanam udah nanti 6 bulan sampai 7 bulan baru panen, itu kalau yang siklus pertama kan, Mas. Apalagi nanti didiamkan banyak, nanti siklus kedua, ketiga dan sebagainya.
Nah, itu. Wah, ini berarti harus ini juga nih Pak, menyampaikan detail budidayanya juga nih Pak. Oh ya, Di lain nggak apa-apa. kesempatan. Nggak apa-apa. Jadi eh, itulah supaya paham dan kelebihannya apa Mas? Ini mudah perbanyakannya gitu. Oh iya Pak. Khususnya yang porang ini karena porang ini eh, menghasilkan bulbil atau katak. Jadi di atas seperti itu untuk perbanyakan. Jadi sekarang harganya lumayan Mas, itu sekilo bisa 300.000. Nah, jadi Hmm, kita menanam porang itu bisa menggunakan umbinya, ya, iya, menggunakan kataknya ataupun iya, bijinya. iya Pak. Orang menyebutnya kadang spora gitu. Nanti setelah 4 tahun Mas, ini dipelihara. Nanti fasenya vegetatif 1, dorman, vegetatif 2, dorman, vegetatif 3, vegetatif 4. Nah, setelah 4 tahun itu keluarkan bijinya tadi bunga. Nah, Iya, setelah itu baru setiap 2 tahun gitu. iya, Oh, ini biologinya Mas gitu. iya Pak. Jadi itulah mudah diperbanyak istilahnya begitu Mas. Iya Pak, betul. Jadi kan mudah, apalagi di kultur jaringan juga mudah. Nah, Iya Pak. gitu. Jadi Lebih cepat lagi ya Pak ya berarti ya lebih Pak ya. cepat lagi. Jadi tinggal tujuan kita Mas, mau memperbanyaknya itu nanamnya itu mau umbi, mau katak, mau untuk bibit lagi atau langsung dipanen. Nah, itu Betul. Mas Iya. apa ya? Potensinya karena nanamnya mudah, bibitnya Hmm, iya. banyak, perawatannya ringan, Dan pasarnya jelas ya Pak ya. pasarnya jelas, ya di luar negeri diekspor. Iya. Kalau mau dimakan ya bisa Mas, gitu diolah. Iya. Diolah tapi ya gatal-gatalnya asam oksalanya Iya. dibuang dulu kan Harus gitu. ada treatmentnya dulu ya Pak ya sebelum dikonsumsi. Iya, tapi menjadi pertanyaan tadi Mas, Pak ini apakah program ini hanya sesaat atau Nah, ya Pak. cuma ini apa obor belara apa obor belara itu Mas? Apa istilahnya apa yang cuma sebentar gitu. Iya, musiman, musiman. Musiman kan gitu. Iya. Kalau kita nanam bunga anturium jemani harganya puluhan juta, setelah nanam harganya turun kan gitu. Iya. Nanam apalagi program apalagi kan banyak yang begitu. Jarak pagar, ini minyaknya biodiesel gitu nggak jadi lagi ya. Tapi karena ini kalau menurut saya Mas, menurut saya itu prospeknya tetap bagus karena apa? Satu, itu orangnya tadi kan memang untuk industri ya, industri pangan gitu Mas. Iya, Pak. Dan diekspor, artinya di seluruh dunia butuh kan gitu. Nah, satu. Kemudian pengolahannya juga bisa diolah Mas, bisa disimpan tahan lama, ya kan. Nah, Iya, Pak. kemudian bahannya itu sendiri Mas, umbinya itu kalau di alam dibiarkan juga nggak busuk Mas. Kan untuk periode berikutnya di karantina dipelihara nggak busuk Mas. Kan Iya, nunggu iya. nunggu harga bagus juga bisa. Iya. Nggak diapa nggak bisa, artinya dibiar-biarin juga nggak apa-apa kan gitu. Pokoknya ini banyak kelebihannya dari segi teknis budidaya maupun prospek bisnisnya kan gitu, Iya, Pak. menurut saya. Jadi ya kalau biasa wajar Mas, banyak orang yang takut nanti begono begini kan namanya mengeluarkan modal Mas ya kan. Iya, Pak. Betul. Ya, tapi kalau saya ditanya, saya ya nggak apa-apa, saya berani ngambil risiko karena apa? Prinsip saya adalah bukan memanfaatkan lahan yang memang tersedia untuk yang lain. Contoh itu tadi, di bawah pokok sawit kita tanami porang ini. Ini contoh saja Mas. Di rumpukan mati itu Mas, gawangan mati kita tanam. Ya, Kan bisa, ya kan Mas. bisa, ya, Pak. Di tempat kosong-kosong, di pinggir-pinggir perbatasan kita tanam. Memanfaatkan ruang kosong. Iya, Nah, di depan rumah pakai polybag juga bisa. Pakai bisa. apa? Kan gitu. Jadi prinsipnya adalah menanam di ruang kosong ya Iya. gimana Mas daripada nggak ada untung namanya. Iya, Pak. Betul. Ya. Jadi Kalau pemanfaatan ini ya Pak ya, memanfaatkan apa ruang yang tersedia gitu. Jadi tidak harus apa ya, menyediakan ruang gitu. iya, ya itu kalau memang kalau sawah diganti ini kan ya ada resikonya. Iya, Memang kalau itu intensif ya Mas, iya Pak. hasilnya mungkin bisa lebih tinggi. Betul. Karena kan tenaganya apa kayak gitu. Tapi kalau resikonya kan ada. Tapi kalau pemanfaatan daripada disia-siakan kan gitu Mas. Iya, Memang betul. hasilnya kurang optimal, tapi kan itu tetap memberikan hasil yang Iya, lebih gitu. Dan untuk program permajaan sawit rakyat cocok Mas. Nah itu iya karena Pak. selama TBM kan bisa ditanami itu atau ditanami yang lain juga.
Nah, karena ini 7 bulanan, ya ditanam yang 3 bulanan. Tanam cabai, tanam terong, juga jagung itu saling dukung-mendukung, Mas. Kayak gitu. Ya, Pak. Untuk variasi. Oh ya, selain variasi memang ya panennya, pendapatannya itu Iya, selalu betul. ganti-gantian gitu, tidak monoton, dan Iya. itu lumintu Mas, mengalir terus. Artinya kan kebutuhan Hmm. juga tidak yang 6 bulan nunggu kok belum ada hasilnya. Iya Iya. kalau pasti kan gitu. Ya itulah nanam bayam dulu sama apa Mas? Bayam sama kangkung dulu kan yang bisa tiap minggu panen kan gitu. Ya. Ya namanya petani ini Mas. Nah, Iya. gitu. Biar muter terus. Biar mutar terus, dapur biar mengepul terus kan Iya, gitu. Pak. Betul. Ya. Terus apa lagi Mas? Sampai itu sih Pak, keberlanjutannya kan sudah insya Allah ini sustain ya Pak ya. Dan Kalau mungkin menurut saya, ya. ya. Kalau menurut saya iya, menurut Pak Sustennya gini. Tadi saya sampaikan, itu kan pabriknya udah lumayan banyak juga. Iya Pak, betul Pak. Meskipun masih di Pulau Jawa ya, masih di Iya. tapi kan ini kan bisa diawetkan Mas, bisa dibikin chip, dikeringkan, apalagi dibikin tepung porangnya kan. Oh iya betul, tepung. Tinggal memang teknologi yang agak masih belum semua bisa itu kan memisahkan ekstraksi glukomanamnya. Kan. Ya. Nah, mungkin nanti dengan seiring berkembangnya waktu semakin banyak ya Pak ya pabrik-pabrik pengolahan sehingga akan mempermudah maupun ini menambah nilai jual itu sendiri. Gitu. Iya, mungkin selain pabrik juga pengepul lumayan Mas, sudah ada yang terima ya kan. Ya. Nah, saya kemarin barusan dari Rio udah lihat mau lihat pabrik yang ada di Rio. Ya. Itu Mas Dika. Ya Pak, siap. Terima kasih banyak informasi dan sharing-sharingnya Pak. Semoga memberikan inspirasi, wawasan dan semangat tentunya untuk selalu memajukan petani Indonesia. Terima kasih banyak Pak Agus. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.